Kenapa orang Islam malas sholat jamaah? Apa sebabnya kira-kira kita malas sholat jamaah? Satu, karena kita tidak tahu pahalanya. Mau tahu pahala berjamaah? Dengar baik-baik. Kata Nabi, siapa yang wudhu dulu? Dia wudhu dulu dari rumahnya, lalu dia ke masjid sholat berjamaah, melangkah kaki kanannya satu pahala, melangkah kaki kirinya gugur dosa kecilnya. Jadi kalau rumah tak 200 meter dari masjid, PP 400 meter, berapa langkah kaki? Apalagi kalau putar-putar ki dulu. Banyaknya pahala kita dapat. Apalagi kata Nabi pahala berjamaah. Seluruh materi yang kita lewati, aspal, pagar, tembok, dinding, tumbuhan, binatang, semua jadi saksi nanti di akhirat. Dia akan berkata kepada Allah, ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya dia datang berjamaah di masjid. Itulah sebabnya diajarkan ulama, kalau kita masuk masjid, 2 rakaat salat sunnah, pindah. 2 rakaat, pindah lagi. Supaya apa? Tambah banyak saksi di akhirat kelak. Jangan juga salah paham. Mentang-mentang sudah dengar begini, mau pergi masjid, dia keliling dulu ke pasar, lapangan bola, baru ke masjid. Selesai misalat orang dongok. Apalagi keutamaan berjamaah. Kalau jadi misalnya kita ke masjid, ada gerimis, maka gerimis itu basah bajunya, atau bajunya kena debu, penuh debu bajunya, maka debu dan hujan itu yang basahi baju kita melindungi kita agar tidak disentuh api neraka. Basah baju tidak usah cemas, yang basah itu melindungi kita nanti agar tidak disentuh api neraka. Jangan juga salah paham. Sudah dengar ceramah ini? Besok mau pergi masjid, nah tunggu hujan keras. Begitu hujan keras dia buang payungnya, baru dia jalan. Itu namanya beleng-beleng. Apalagi keutamaan sholat berjamaah. Ini yang paling populer. Apa itu? Lipat 27 kali. Artinya apa? 1 kali kita sholat berjamaah di masjid, 27 kali sholat di rumah sendiri, baru sama pahalanya. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Kalau kita sholat di masjid, insya Allah lebih khusyuk. Coba bayangkan Pak, kalau Bapak keluar dari masjid, selesai sholat, keluar dari masjid, seolah-olah perasaan tak itu sholat kayaknya langsung diterima Allah. Tapi kalau di rumah, banyak gangguan. Allahu Akbar, tiba-tiba kucing lewat, naik di meja makan, tidak ada tutupnya. Baik ndak khusyuk lagi Pak. Lawe balik. Terpaksa pada baca Pak. Kulau sudah binas, malikin nas. Kalau di masjid lebih khusyuk, di rumah banyak gangguan. Allahu Akbar, 3 mini 4 mini sudah mini tahayat belum? Coba. Maka kalau di masjid insya Allah lebih khusyuk. Apalagi keutamaan sholat berjamaah di masjid. Di masjid ada silaturahmi. Ada saudara kita, tetangga kita bertengkar gara-gara pagar, bertengkar gara-gara anak kita 2 tahun tidak baku bicara. Lalu kita datang di masjid, kita lihat, oh ini dia di samping. Maka begitu dia berdiri, langsung kita dulu berdiri juga di sampingnya. Dia sudah takbir, kita juga takbir. Allahu Akbar. Begitu assalamualaikum, kita tunggui. Dia balik ke kanan, kita tunggu. Begitu dia balik ke kiri, kita balik kanan. Assalamualaikum. Tidak mungkin dia balik langsung, apa kau? Tidak. Apalagi keutamaan sholat berjamaah di masjid. Ada yang doa bersama. Meskipun ada juga ini yang mengatakan doa bersama bid'ah, masuk neraka. Masa gara-gara doa bersama kita masuk neraka, bos? Luasnya itu neraka, surga kasih masuk. Kena luas sekali itu surga. Doa bersama bid'ah, ada juga itu begitu Pak. Baru suka duduk paling depan. Selesai assalamualaikum, assalamualaikum, langsung dompat. Tidak tahu salam-salam karena bilang bid'ah. Kalau di kampungku kau begitu, nak bilang korang boro, sombong. Doa bersama, itulah imam. Kalau kita baca doa bersama Pak, kasih dengar jamaah.
Baca yang umumnya orang paham itu doa, kasih dengar jamaah. Jangan sampai kita berdoa tidak didengar jamaah. Akhirnya jamaah asal amin saja. Amin. Amin. Panas sekali. Siapa tahu yang anak muda imam bujang, ya Allah berikan kami jodoh. Nah bilang bapak di belakang, amin. Nah bilang juga istrinya di belakang, amin. Berarti ibu kabulkan suaminya kawin lagi. Apalagi di masjid. Insya Allah di masjid Pak, kalau kita datang berjamaah tidak ada gangguan-gangguan, maka datang berjamaah ke masjid. Yang berikutnya, kenapa orang malas ke masjid? Setelah tidak tahu pahalanya. Yang kedua, dia tidak lihat pahalanya. Andai saja ketua pembangunan masjid mengumumkan, siapa yang datang sholat berjamaah di masjid, maka dikasih beras 50 kilo, uang 200.000. Jam 5 sholat subuh, jam 2 subuh sudah penuh masjid. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Tapi karena tidak dilihat pahalanya, maka sepi masjid. Padahal Nabi menjelaskan, andai kau lihat pahalanya itu sholat subuh, maka kau akan merangkak ke masjid untuk bersolat berjamaah. Atau berjamaah ke masjid. Apalagi yang membuat orang malas ke masjid? Yang ketiga, manajemen masjid tidak bagus. Banyak masjid sekarang bangga mengumumkan saldo kas 70 juta. Jangan simpan uangnya orang, belanjakan supaya jalan uangnya orang. Dia simpan saja bertahun-tahun, saldo kas 100 juta. Jangan. Kalau masjid sudah jadi dan tidak ada pembangunan, kasih masjid tetangga, desa tetangga, umumkan saja. Bapak-bapak hari Jumat diumumkan, Bapak ibu saudara-saudara sekalian, ini ada saldo kas supaya jalan amalnya menyumbang, kita sumbang ke masjid tetangga. Setuju? Setuju. Ini tidak disimpan saldo kas. Begitu kita mau buang air kecil, tidak ada air. Saldo kas 70 juta, airnya tidak ada. Masih baik kalau air kecil kita tidak dapat air Pak, masih bisa didatek-datek sedikit. Tapi kalau air besar, saya pernah pergi ceramah, karena buru-buru mau sekali buangan, saya tidak tes itu keran, langsung saja saya selesai saya buka, mati. Apalagi manajemen masjid yang tidak bagus. Ya Pak, ada masjid depan rumah saya bangun Pak, tapi nyaman. Imamnya mahasiswa penghafal Quran yang baik bacaannya. Tukang azan, kita bikin lomba azan Ramadan, pemenangnya kita gaji tiap bulan untuk azan 5 kali sehari semalam. Penceramanya kita kasih memang judul buku yang harus dia baca dan dikasih judul sebelum ceramah. Lebih hebat lagi, 1 minggu sebelum ceramah sudah dikasih honornya supaya dia tidak lari. Bagus. Apalagi karpetnya tiap Ramadan kita ganti, sound systemnya bagus, sehingga apa? Orang rajin menyumbang di masjid. Kenapa? Karena dia pikir sumbangannya dia nikmati sendiri. Ini tidak. Bagaimana orang mau ke masjid Pak? Yang azan subuh 75 tahun, sudah pensiun, poso. Masuk lah gagak Pak. Masya Allah. Karpetnya sudah 4 kali orang lebaran tidak pernah diganti-ganti. Begitu kita sujud cicak didapat. Sound systemnya begitu takbir Allahu Akbar langsung story. Mau diperbaiki sudah makin takbir, terpaksa ditahan 10 menit. Penceramanya dari salam pertama sampai terakhir neraka terusnya cerita. Kau bakal ditusuk pantatmu linggis, digunting lidahmu, tusuk telingamu, keluar di kiri. Udah bilang anak muda jam kau pemisti bikin takut aku. Iya toh? Masya Allah. Dapat lagi imam
Imam ya balik-balik sunnah Nabi. Nabi jelaskan, kalau kau jadi imam ringkaskan bacaan solatmu. Ini sekalinya jadi imam, baik, napa nih bicang? Baru mau takbir, lama memang nih Pak. Agak tu na yakak manibawa bos. Ada juga itu imam begitu Pak. Nabi jelaskan kalau kau baca imam, ringkaskan bacaanmu. Nabi kalau jadi imam baca surah-surah pendek. Kalau beliau sholat sunnah sendiri, rakaat pertama Al-Baqarah sampai hatam. Sampai bengkak betis beliau kalau sholat sunnah. Bengkak betisnya kalau sholat sunnah. Sekalinya kita bengkak kaki kita bukan sholat. Apa? Asam urat. Nabi bacakan, kata ringkaskan. Itulah sebabnya. Tolong ini kalau ada imam di sini. Sebelum angkat takbir, itu sunnah. Balik ke belakang. Salat jami rahimakumullah. Salat jami rahimakumullah. Tujuannya apa? Kita lihat pasukan tak. Kalau banyak orang tua kasihan jangkau, kasih panjang-panjang. Musese tomatoe. Sudah kasihan remati. Nah. Ada juga barangkali ibu-ibu yang tidak bisa lama-lama berdiri karena gendut. Ada juga adik-adik yang pernah janjian mau terima gaji, tidak bisa lama-lama. Ada juga barangkali anak muda yang mau sekali kentut. Maka kata Nabi, ringkaskan, poncoki bacamu. Ini tidak, begitu jadi imam, surah apa nak baca? Al-Maidah ayat 7 sampai 52. Yang kedua kata Nabi, kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Surah-surah juz amma. Ini dia jadi imam, dah baca yang panjang-panjang. Pulang anak muda dari masjid, enak sholat di masjid Ustaz. Apa enak? Ampun mak. Kenapa? Itu imam tadi sholat subuh surah Yasin bagi dua. Baca ya gu. Apa tujuannya Nabi anjurkan? Apa tujuannya Nabi anjurkan membaca bacaan yang umumnya orang hafal? Apa tujuannya? Satu, supaya jamaah bisa khusyuk ikut. Coba kalau imam baca kul huwallah, jangankan orang dewasa, anak-anak ikut juga. Kenapa? Dia hafal. Kul huwallahu ahad, Allahu samad. Nah, hafal ki. Tapi kalau imam membaca surah Al-Maidah ayat 51 sampai 100, maka imam membaca khusyuk dengan bacaannya, makmum menghayal di belakang. Dia mau ikut, tidak dihafal, mau ruku, belum bisa selesai, menghayal mi. Nah, baca semua pengumuman. Sudah, nah baca semua. Matikan handphone. Keadaan keuangan masjid, saldo kas, pengeluaran. Nah, baca semua. Sudah nak baca itu belum piruku imam, bajunya lagi orang nak baca. Bajunya lagi orang di belakang depannya nak baca. Persatuan Guru Republik Indonesia. Capu nak baca Pak. Tujuan yang kedua, kenapa dianjurkan membaca yang umumnya orang hafal? Selain bisa khusyuk jamaah, yang kedua, kalau imam salah ada yang bisa bantu luruskan. Coba kalau imam membaca surah pendek, salah ada yang bisa bantu. Imam membaca Al-Kafirun, salah ada yang bisa luruskan. Imam membaca surah Taha, salah ada yang bisa bantu. Tapi begitu imam membaca surah Al-Anfal ayat 20 sampai 70, salah, waya lemu. Ada cerita ini Pak, cerita warung kopi, tidak tahu benar atau tidak, cerita gini. Tuh, anak-anak dikirim sekolah hafal Quran. Pulanglah dia Ramadan. Dia bilang orang di kampung, nak, melok ke mangkalingi bacaanmu, maga-maga hafalanmu. Nak, mau didengar bacaanmu, apa-apa hafalanmu. Jadilah imam, baca surah yang hanya dia yang hafal.
Begitu lagi dia baca itu surat, tiba-tiba ada cicak jatuh, hampir nak kena telinganya. Jatuh kaget. Begitu kaget, stres. Orang kalau stres Pak, hilang hafalan, langsung dia tidak tahu apa sambungannya bacanya. Dia ingat-ingat, tidak ada ingat juga. Dia upayakan ingat sambungannya, dia tidak ingat juga. Suasana hening, tenang semua dalam masjid. Tiba-tiba ini imam dia bilang, tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba dari belakang ada yang teriak. Dia bilang, kalau begitu ya sudah Mi, Allahu Akbar. Kacau sholat. Ini waktu ku SMP di kampung. Ini kisah nyata. Waktu SD di kampung, SMP. Sujud imam Pak di kampungku, sujud imam lama sekali. Mau 5 menit belum naik. Ada temanku nakal langsung angkat kepalanya. Langsung bilang, lenyap imam. Dia bilang, hilang imam. Kacau satu masjid, bubar sholat. Selesai itu Pak, kacau, saya pergi tanya, Pak Imam, maka tak salah diri jamaah, kenapa kita tinggalkan jamaah? Apa Anda bilang? Metu kak nak. Dia bilang, kentu saya dah. Saya bilang, lain kali kasih bangkit dulu kepalanya orang supaya nak lihat kita pergi. Dia bilang, saya sengaja nak, karena saya malu dilihat. Kacau sholat. Ini waktu ku lagi KKN, belum jadi ustadz saya waktu itu. Ada teman saya pakai gamis, pakai songkok. Saya bilang, pasti ini bagus bacanya. Sudah dia jadi imam. Al-Fatihah lancar. Begitu dia baca surat pendek Al-Kafirun, ambil dalam hatiku, macam apa ia nak baca Al-Kafirun. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala an. Ini temanku langsung berteriak, "Oi, kenapa itu tak putar-putar tidak mau sampai?" Dia bilang gini, Imam, ini juga kupikir. Kacau sholat. Siapa yang salah? Siapa salah? Imam. Maka hati-hati milih imam. Makmum siapa saja boleh makmum. Anak orang gila boleh makmum. Orang kaya boleh makmum. Doktor boleh makmum. Pengangguran boleh makmum. Orang tidak ada sekolahnya boleh makmum. Tidak rusak jamaah. Tapi imam hati-hati. Kalau imam salah kita pilih, hancur jamaah kita.